saya namanya Uskup Agung Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Tentang Ibu Yak Meiwa segala macam ini. Pak Puja Sumarta mengatakan tahun 65 gereja Katedral Semarang itu banyak didatangi orang-orang PKI, yaitu yang disuruh masuk agama sama Pak Harto. Salah satunya wanita yang bernama Yak Meiwa, dia datang minta masuk Katolik. Dia sedang hamil dan dia bilang istrinya Aidit. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Ya kita nggak tahu, karena ketika datang dibaptis beneran tahun 67, itu yang datang sudah gede. Oh, yang datang sudah gede. Anaknya itu yang dibaptis bareng itu. Berapa gedenya? Ya kira-kira 5-6 tahun lah yang datang dibaptis itu. Lah kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah ya kalau 67 kan 5-6 tahun. Iya, artinya itu lebih lahir duluan daripada yang anaknya Pak Aidit. Kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Presiden, ini posisi saya melakukan kegiatan bela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh calon presiden yang memalsukan syaratnya. Siapapun yang menekan saya dalam posisi ini akan saya hadapi seorang diri, siapapun, karena saya menganggap kegiatan saya adalah kegiatan bela negara, membela kewibawaan lembaga kepresidenan. Siapapun orangnya akan saya hadapi, termasuk presiden sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan. Untuk melanggengkan kekuasaan, tidak peduli cara apapun ditempuh, berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Sehingga ada profesor berdebat dengan Rocky Gerung. Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudaraku, profesor itu bukan gelar. Tapi Ustadz bicara begini, ya memang bicara begini karena kebenaran. Pemerintah yang tidak adil, al-umara'u bil ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit penjara, hanya masalah sedikit penjara. Orang-orang yang di pihaknya, di pihak penguasa, melakukan tindakan apapun, menghina orang, memfitnah seseorang, lolos. Pemerhati politik dan kebangsaan, Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Surat edaran nomor 821/5292/SC tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas, pejabat maupun penjabat sementara kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai motif politik rekayasa pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purn Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran nomor 821/5292/SC tanggal 14 September 2022 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan, termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah kepada redaksi www.suaranasional.com Ahad 18 September 2022. Kata Rizal, surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Berbekal surat edaran, kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk kepala daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Kedua, kewenangan tanpa persetujuan tertulis membuka peluang konsultasi atau persetujuan tidak tertulis atau instruksi bisik-bisik Mendagri kepada kepala daerah yang ditujukan itu. Ini konsekuensi dari PT, PJ, atau BJS kepala daerah yang dipastikan adalah orang-orang yang Mendagri ungkapnya. Ketiga, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan karenanya hanya instrumen administrasi yang bersifat internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan.
Surat edaran Mendagri nomor 821/5292 SJ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Keempat, bagi mereka yang menjadi korban mutasi sekehendak kepala daerah atau ASN yang diberhentikan nyatanya tidak memiliki hak banding atau mengadu kepada atasan PT, PJ, PJS yakni Mendagri, menyerahkan kepada proses peradilan akan sangat memberatkan korban paparnya. Rizal mengatakan cara berpolitik Modafik dijalankan dengan surat edaran ini. Mendagri cuci tangan atas segala keputusan kepala daerah dengan tidak mengeluarkan persetujuan tertulis. Mendagri membersihkan dirinya sendiri. Segala kesalahan dibebankan kepada kepala daerah bonekanya. Ini semua adalah jalan untuk membangun pemerintahan otoriter dengan pola cuci tangan. Persis sebagaimana gaya Presiden Jokowi yang biasa melempar-lempar tanggung jawab. Mendagri sedang bermain untuk mengamankan prosesi pemilu 2024. Democratic policing-nya dijalankan dengan halus dan tersembunyi. Tito Karnavian memang pemain, pungkasnya.